Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihimul kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihatu al-adrat wa awliya wal atqiya nuqaba nujaba wal aktab wal abdal syarran gharban fi muqaddimatihim sayyidina al-Khidir alaihissalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihatu hadratu wa arwahi ashabil kahfi wa ila arwahil a'immati la syamal a'immatal arba'ah al-imam Abu Hanifah wal imam Malikan wal imam Syafi'iyya wal imam Ahmad bin Hanbalin ghairahum min sa'il mujtahidin al fuqaha al mufassirin al muhaddisin wal usulin was sufiyatil mutakallimin khususan al imam Abul Hasan al Asy'ari wal imam Aba Mansur al Maturidi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwahihim wali walidina wal jaddadina wal jaddatina wal yasabil kuk alaihim min sabatul munina wa min Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin serta para pemirsa ataupun pengikut majelis taklim pada saat ini dimanapun berada, mari kita semua bersyukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan nikmat karunia-Nya juga kita semua dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk mengikuti majelis taklim pada saat ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kajian kita masih melanjutkan kajian tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khusus saya membicarakan yang ada kaitan dengan ya namanya ulama, yang namanya ulama tapi dia boleh berfatwa. Kalau begitu menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, belum tentu semua ulama itu boleh berfatwa, Pak. Sebab ada pedomannya. Rasulullah menyatakan orang itu boleh membicarakan hukum-hukum masalah agama ini, dia boleh menjawab permasalahan itu lewat pemahaman isi kandungan Al-Quran. Itu boleh. Yang kedua, kata Rasulullah, kalau tidak ada dalam Al-Quran, dijawab oleh Mu'az bin Jabal, sahabat yang dipertanyakan Rasulullah pesannya. Saya katanya mencari jawabannya itu berfatwa dengan lewat as-sunnah. Al-Quran itu kan 30 juz, Pak.
As-Sunnah itu waduh puluhan ratusan ribu banyaknya Pak. Di antara syaratnya orang itu kalau mau berbicara masalah hukum fatwa agama, dia harus melihat sumber utama dulu. Sumber primer yaitu Al-Quran 30 juz itu. Kemudian sumber kedua Al-Hadis puluhan ribu banyaknya Pak. Dan kalau tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, maka orang itu baru boleh mencarinya menggunakan ijtihad, pemikiran tentang jawaban itu. Kalau memang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, baru boleh dia gunakan akal itu. Tapi ada syarat kata Allah. Syaratnya itu disetujui oleh Allah pada waktu sahabat Mu'az bin Jabal dipertanyakan oleh Rasulullah, kalau tidak ada dalam Quran, bagaimana kau menjawab persoalan itu? Bagaimana kau berfatwa tentang? Oh, saya melihatnya di dalam As-Sunnah, dalam hadis. Kalau dalam Al-Quran tidak ada, dalam hadis tidak ada, apa kata Mu'az bin Jabal yang dipertanyakan oleh Rasulullah pada saat itu? Apa katanya? Saya menggunakan akal pemikiran saya, kata Mu'az bin Jabal. Boleh memang gunakan akal, apalagi dunia ini sudah populer sekali. Oh, itu akal sehat, itu akal sehat. Orang itu rajanya akal sehat, orang itu wah hebat akal sehat. Padahal kalau kita kembali dalam kualitas seorang untuk berbicara soal benar salah sesuatu itu, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada As-Sunnah, baru menggunakan akal-akal sehat. Yang sehat itu yang bagaimana? Dalam hadis dikatakan, wala alu, kata Mu'az bin Jabal, aku tidak ada sembarang mikir, tidak ada akal sehat, tapi aku memikirkan permasalahan itu tidak lari daripada nilai-nilai dalam Al-Quran dan di dalam hadis yang ribuan banyaknya itu. Artinya tuh Pak, menggunakan akal itu, uang itu baru boleh kalau tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam Sunnah, dalil-dalilnya itu, dia boleh menggunakan akal. Tapi syaratnya wala alu, kata Mu'az, tidak boleh sembarangan. Belum tentu yang katanya akal sehat itu belum tentu cocok dengan nilai kebenaran dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah. Oleh sebab itu, predikat akal sehat itu dalam agama kita apa? Ulul albab. Orang itu sudah ahli Quran, ahli hadis, dan dia meneropong nilai-nilai persoalan itu tidak lari daripada nilai-nilai Al-Quran dan nilai-nilai hadis. Bayangkan bahwa apa, saudara-saudara sekalian, kalau orang belum paham nilai kebenaran dari Al-Quran dan Al-Hadis, belum namanya akal sehat itu Pak. Bisa namanya akal sehat, tapi belum namanya kualitas ulama yang boleh berfatwa, berbicara benar salah menurut aturan agama. Sebab apa? Akal, dia menggunakan akal itu harus orang mengerti pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Uangnya beriman Pak, uangnya tahu dalil-dalil Al-Quran, hadis, baru dia mengeluarkan akalnya untuk menetapkan fatwa-fatwa agama.
Jadi tidak sembarangan Pak kalau macam itu. Kita jengok di dalam TV, dalam WA, YouTube, Google segala macam itu. Acak banyak nian akal sehat itu ya. Ulama itu. Kadang-kadang terjejer ulama. Tapi apakah ulama itu sudah memenuhi syarat untuk berfatwa dalam soal agama? Berfatwa dalam agama yang dia sudah mengeluarkan dengan akalnya? Karena tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Tapi akalnya bekerja, mencari kebenaran, tidak lari dari kebenaran nilai Al-Quran dan nilai As-Sunnah. Jadi jangan mudah-mudah kita ngatokannya, woi akal sehat itu, oh itu orang salah. Bagi kita, itu kita orang beriman, apalagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cegeknya wae kadang-kadang masih. Sebab apa? Dia bicara pecah benar nian soal agama, takwaan nian, tapi apa benar dia sudah memahami Al-Quran? Dalil-dalil Al-Quran, apa benar dia sudah memahami As-Sunnah, hadis yang ribuan itu? Kadang tuh hadis ya benar, kadang bahasa Arabnya persyaratan nak memahami Quran mahal hadis itu dia ahli bahasa Arab. Nah ketika dia memahami bahasa Arab benar, ngomongnya baca banyak bahasa Arab, hadisnya hafal, hadis nomor sekian. Bagaimana dia memahami hadis itu baru memenuhi syarat untuk berfatwa. Hadis yang ribuan itu dia bisa menetapkan kualitas hadis itu. Oh ini hadis ini sahih, bisa dipertanggungjawabkan untuk jadi dasar. Oh hadis ini hasan, bisa tapi agak lemah dikit dibandingkan hadis sahih. Oh hadis ini hadis yang lemah, maudhu, hadis dhaif, hadis yang lemah. Bahkan dia bisa menetapkan hukum lewat kualitas hadis itu. Bukan cuma apal hadis itu nomor sekian, hadis itu nomor sekian. Bukan itu Pak. Orang yang bisa itu siapa? Itulah dia dalam sejarah. Imam Abu Hanifah menguasai Quran, menguasai hadis. Imam Malik menguasai Al-Quran, menguasai hadis, ribuan hadis. Imam Syafi'i menguasai Al-Quran, menguasai hadis. Bahasa Arabnya Imam Syafi'i itu, waduh itu bukan main, diakui ulama bahasa Arabnya. Nah jadi pantas kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada sembarang ulama yang kita jadikan patokan untuk kita jadikan pegangan dalam masalah agama. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah lazim kita ada 4 ulama yang memenuhi syarat Al-Quran, hadis, bahasa Arab. Masih ada lagi syaratnya yang lain. 4 orang ini Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kapan hidupnya? Masih abad ke-1, ke-2 Hijriyah Pak. Bukan abad belas-belasan ini, bukan baru-baru muncul ini, bukan Pak. Jadi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya dia sudah tahu. Melihat gayanya ulama-ulama yang ada itu, dia sudah bisa menerka. Maco Qur'annya wae dak beres ada. Persoalan hadis itu pacak-pacak cak tahu-tahu nih anak. Padahal dia tahu habis kok 2 hadis. Nah belum lagi yang lain Pak. Saya pada minggu yang lalu untuk memahami Al-Quran supaya memenuhi satu syarat dulu, bahwa orang berfatwa menyebut masalah keagamaan itu ini hukumnya, ini begini, syaratnya harus baca Al-Quran itu. Imam
ahli Al-Quran, ulama tafsir apa katanya? Menyatakan bahwasanya paling tidak, kata Imam As-Suyuti, itu ulama tafsir itu ahli, dia menyatakan uang itu baru pacak berfatwa dengan Al-Quran. Satu sisinya dia harus ahli tafsir. Berapa ilmu yang diperlukan kata Imam As-Suyuti? Paling tidak 15 macam ilmu tentang Al-Quran itu baru dia memenuhi syarat ahli tafsir. Banyak Pak, itu tidak tahu kalau sebenarnya. Cuman diantaranya tahu. Uang nak nafsirkan agama, nak bicara masalah hukum-hukum agama lewat Al-Quran, pacak bacanya benar. Ilmu qiraat, baca huruf-hurufnya benar. Ilmu tajwid dengan dungungnya, panjang pendeknya. Ilmu qiraat yang sampai dikenal dengan qiraat sab'ah. Wadduha boleh dibaca wadduhe. Mana wadduhenya itu cara bacanya. Sampai ilmu qiraat. Itu satu. Mengetahui Quran, tata cara membaca Al-Quran. Sudah itu dia tahu menerjemahkan Quran itu. Kalau bahasa Indonesia harus tahu. Ini bahasa Arabnya, ini bahasa Indonesianya. Ngerti dia bahasa Indonesia. Harus tahu ini ayat ini kapan turunnya. Sehubungan dengan peristiwa apa ayat ini. Sudah banyak Pak. Ribuan ayat itu. Kalau ulama yang boleh berfatwa, berijtihad itu, dia paham ayat ini turun sekian, ayat ini turun lebih duluan daripada ayat ini. Waduh, namanya asbabun nuzul. Bertahun Pak itu. Nak belajar baca Quran, nak baca asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat itu. Itulah gawe di pesantren-pesantren itu Pak. Kalau di pesantren itu dipelajari itu, baca Quran tajwidnya sampai membaca memahami tentang tafsir Al-Quran tadi yang 15 paling tidak kata Imam As-Suyuti. Jadi memahami asbabun nuzul, memahami munasabatul ayat, itu ilmunya lain lagi. Munasabatul ayat, ayat yang satu ini ada kontak dengan ayat yang lain dalam surah yang lain. Dia tahu. Ulama imam seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu mereka sudah paham masalah turunnya ayat, konteks antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Kadang-kadang ayat itu bertentangan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Tapi bagaimana menafsirkannya? Kalau bukan wong ahli, tidak bisa basing-basing tafsir. Kemudian ayat munasabatul ayat tadi, hubungan ayat-ayat itu ada yang cuman sekedar kisah-kisah baik. Ada yang ayat itu mengandung nilai hukum. Tapi mengandung nilai hukum itu mana pula menetapkan hukum ayat yang satu ini dengan ayat yang lain. Nah, sudah ahli pula untuk menetapkan. Oleh sebab itu Pak, kalau kita lihat di TV, di YouTube itu, ulama itu banyak yang tahu, tapi sampaikah pengetahuan mereka tentang satu sisi Quran ini tadi sampai apa belum dia?
untuk ahli memahami tafsir. Belum nanti yang lain-lainnya Pak. Makanya ahli sunnah wal jamaah ustaz-ustaznya ngingatkan, tidak usah nak mikir-mikir, nak cari ayat-ayat di Quran, nak cari ayat-ayat dari hadis itu. Nah, buka-buka Al-Quran, buka-buka hadis. Ada cara menetapkan hukum itu. Bukan sekedar jengok Quran, jengok terjemah. Bukan jengok hadis, jengok terjemah. Oh, bukan itu. 4 orang di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diakui dunia. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Oleh sebab itu Pak, dalam soal tafsir itu baik, macam-macam yang masuk klasifikasi ahli tafsir anu, ahli tafsir anu, ahli tafsir anu. Imam Syafi'i dia ahli tafsir, tafsir Imam Syafi'i. Ada lagi tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah sejalan dengan ulamanya yang dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam As-Sawi, kemudian Imam Jalaluddin Asy'uti, Zainuddin Al-Mahali. Kemudian ada imam-imam yang lain. Tapi saya maksudkan belum tentu yang ulama tafsir itu sejalan dengan ulama menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin Syiah ini ahli tafsir, tapi pemahamannya tidak sampai pada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab apa? Pengalaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dia diakui sebagai orang yang tafsir, ahli tafsir, kalau dia ada ilmu akidah, ilmu keimanan. Amun kosong, ilmu tauhidnya kosong Pak, apa dia nak ditafsirnya? Kalau dia tidak tahu ilmu tauhid, oh tahu Allah itu 99 namanya, benar nama itu. Tapi sifat Allah berapa yang wajib diketahui di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Contoh saja, nah, wujud qidam baqa mukhalafatul 20 paling tidak dia harus tahu. Lawan daripada sifat Allah itu bukan cuma sekedar nyebut nama-nama Allah 99 itu baik hafal bisa, tapi sifat Allah yang harus ada pada Allah dan sifat Allah yang mustahil ada pada Allah itu harus tahu dengan kajian ilmu akidah atau ilmu tauhid. Disinilah kadang-kadang beda ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah karena dia dibekali ilmu tauhid tadi. Nah, lain ulama yang dia tidak ahli dalam ilmu tauhid. Di antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ulama dalam menafsirkan Quran itu Pak, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dia memahami ada 3 metode orang menafsirkan ayat Quran termasuk hadis-hadis yang hukum itu. Nah, antara lain dia termasuk ahlul hadis, bukan ahli hadis-hadis yang dibentuk, bukan, tapi istilahnya orang itu punya keilmuan dalam bidang bagaimana dia menafsirkan ayat Quran itu. Dia tergolong ahlul hadis, dengan bahasa lain ahlul asar, dengan kata lain orang yang ahli literasi. Dia ahli memahami Quran itu, dia ahlinya lewat huruf-huruf literasi Al-Quran. 2, dia bukan ahli hadis, dia menafsirkan Al-Quran dengan an-nazar wal akal, dengan pandangan akal yang dia sudah ahli nilai Al-Quran, nilai As-Sunnah. 2, ketiga
dia menafsirkan Al-Quran itu termasuk golongan ahlul wijdan wal kasyaf. Ini banyak orang-orang yang ahli-ahli tasawuf, ilmunya itu sudah didampingin nur cahaya ilahi. Kadang-kadang itu tidak tahu akal biasa, akal sehat-sehat baik itu tidak tahu, tapi dia dimasukkan oleh ilmu Allah di dalam jiwanya lewat hati rohanianya. Nah, kalau yang pertama tadi dia nafsirkan Quran nyingok huruf-huruf itu baik. Yang kedua, nah ini ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ahlul asar wal akal, dia menggunakan akal. Nafsirkan Quran itu nak cocok dengan akal. Sedangkan ahlul wijdan dan al-kasab, nah itu banyak masuk rohaniah, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah banyak waliullah, banyak ya ahli tarekat yang sudah tinggi hubungannya dekat dengan Allah. Dia tahunya itu sudah ilmu dari Allah yang masuk ke orang-orang demikian. Nah, sekarang saya berikan contoh. Menafsirkan ayat Al-Quran itu kalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada cuma nyingok huruf-hurufnya terjemah, tidak ada. Dia nyingok huruf-huruf dan terjemahnya main akal, tapi akalnya sudah penuh dengan nilai Al-Quran dan nilai Sunnah. Dia tidak ada nyingok huruf-huruf semata, tapi dia masuk daripada nurullah, cahaya Allah di dalam batinnya, hatinya itu. Itu model ketiga. Beda nafsirkan. Ya, kita lanjutkan nanti waktu lain. Saya akan jelas yang 3 macam penafsiran ini, dan sini nanti membedakan Ahlussunnah wal Jamaah dengan yang lainnya. Demikian Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum binna minkum. Taqabbal ya karim.